Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi sa'ah, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil birahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan iktikaf singkat kita pada kesempatan subuh kali ini seluruhnya disertai dengan rahmat, berkah dan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji yang sempurna milik Allah. Dipertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah memberikan kita keimanan dan hari ini atau pagi hari ini kita mendapatkan percikan keberkahan dari doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan mendoakan untuk kita umatnya, Allahumma barik di ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu pagi. Sehingga salah satu sumpah di dalam Al-Quran yang Allah sampaikan di dalam surah Al-Fajr, Allah mengawali surah Al-Fajr dengan kata-kata wal fajri. Ada rahasia waktu fajar. Nah, di antaranya terdapat keberkahan karena sebab doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para sahabat ketika waktu pagi, ya mubakkiran, para sahabat keluar untuk berdagang, ya, untuk mencari karunia Allah. Dan Rasulullah ketika mengutus para sahabat, ya, untuk menuju ke medan pertempuran diawali dari waktu fajar. Nah, maka inilah keberkahan waktu fajar. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita, kepada keluarga kita, karena sebab kita kuatkan keistiqomahan kita untuk selalu mengawali hari kita dari waktu yang penuh dengan keberkahan ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita adalah tingkatan amal soleh. Ya, tingkatan amal soleh. Apa itu amal soleh? Ya, amal soleh itu kata para ulama syaratnya 3. Yang pertama dikatakan salimun niyah. Niatnya lurus karena Allah. Itulah amal soleh. Jadi sesuatu yang tidak diniatkan karena Allah maka tidak menjadi amal soleh. Ya, innamal a'malu bin niyat. Yang kedua, salimul ibadah. Tata cara ibadahnya benar, sesuai dengan tuntunan, bukan berdasarkan perasaan. Ini yang disebut ittiba'ur rasul. Sehebat apapun niatnya, kalau tidak sesuai tata caranya maka tertolak. Niat dan tata cara yang benar tidak bisa dipisahkan. Sebenar apapun tata caranya, kalau niatnya salah itu juga tidak jadi amal soleh. Lalu yang ketiga, ini yang barangkali jarang disampaikan. Yang ketiga, ada gerakan. Jadi amal soleh itu ada gerakan. Sholat ada gerakan, baca Quran ada gerakan, ya zikir ada gerakan,
Ya walaupun ada orang yang zikir di dalam hati, tapi biasanya zikir supaya bisa connect antara lisannya dengan hatinya, dua-duanya saling berhubungan. Tuh lisannya zikir, hatinya juga khusyuk. Ya, walaupun ada yang betul-betul hanya hatinya zikir. Makanya ketika Allah ingin melakukan sesuatu, kalimat di dalam Al-Quran bukan amalullah, tapi fi'lullah, fi'lun. Ketika Allah melakukan sesuatu disebutnya fi'lun. Fa'alu lima yurid. Ya Allah ketika ingin melakukan sesuatu, ya terserah Allah. Fa'alu lima yurid. Apa bedanya fa'al atau fi'lun dengan amalun? Kalau fi'lun itu nggak usah pakai gerakan. Allah hanya mengatakan kun fayakun, maka terjadi. Tapi kalau kita mau makan, namanya amal. Kalau mau makan, apakah hanya dengan mengatakan kun fayakun, kenyang, langsung kenyang? Enggak, harus ada gerakan tuh. Ya sama, mau sholat harus ada gerakan, mau haji harus ada gerakan. Jadi itulah dikatakan amal soleh. Niatnya benar, sesuai tuntunan, kemudian ada gerakan. Bapak Ibu dirahmati Allah, amal soleh inilah yang membuat orang mendapatkan predikat solihin atau orang soleh. Ya, jadi orang soleh itu ternyata tidak susah ya. Kata Ibnu Rajab, kata Ibnu Hajar, kalau melihat definisi orang soleh itu tidak susah. Dan ternyata nanti ketika dilihat kepada ayat Al-Quranul Karim, ternyata tidak susah jadi orang soleh. Ya, perkataan Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, orang soleh itu adalah al-qaim bima yajibu alaihi min hukukillahi wa hukuki ibadihi wa tatafawatu darajatuhu. Jadi orang soleh itu orang yang menjalankan kewajiban kepada Allah. Satu, kewajiban kepada Allah, dan menjalankan kewajiban kepada hamba Allah. Syaratnya kalau ingin jadi orang soleh itu dua. Tunaikan kewajibanmu kepada Allah dan tunaikan kewajibanmu kepada hamba Allah. Tapi di ujungnya Ibnu Hajar mengatakan wa tatafawatu darajatuhu, dan ada tingkatan-tingkatannya. Ini adalah derajat orang soleh yang paling rendah. Dia tunaikan kewajibannya kepada Allah, yang wajib saja dia tunaikan. Kemudian kepada manusia, kalau suami, tunaikan kewajiban kepada Allah dengan ibadah yang sudah ditentukan syariat. Kemudian tunaikan kewajiban kepada hamba Allah. Hamba Allah ada istri, ada anak, jadi kasih nafkah maksudnya. Kalau ada urusan kepada orang, janji atau akad muamalah, selesaikan dengan baik. Itu namanya urusan dengan hamba Allah. Nah, hanya dua ini insya Allah Bapak Ibu jadi orang soleh itu. Ya, dalilnya mana? Surah Al-Ankabut ayat 9. Ya, surah Al-Ankabut ayat 9. Saya bacakan ayatnya. Surah Al-Ankabut ayat 9, surah ke-29 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wa amilus solihati lanudkhilannahum fis solihin. Itu ayatnya Bapak. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Satu, dia punya iman. Ya, dikatakan amal soleh kalau punya iman tuh. Wa amilus solihat, dan dia mengerjakan kebaikan. Ya, mengerjakan kebaikan atau mengerjakan amal soleh, kebajikan. Lanudkhilannahum fi solihin. Mereka pasti akan kami masukkan ke dalam golongan orang-orang soleh. Tuh, pasti kata Allah. Lanudkhilannahum. Di sana ada lamut taukid. Ya, sungguh atau pasti masuk ke dalam golongan orang-orang soleh. Jadi gampang nggak jadi orang soleh, Ibu? Satu, punya iman. Kita punya iman, alhamdulillah hari ini. Sampai hari ini kita punya iman. Yang kedua, kita punya amal soleh nggak? Punya amal soleh. Dari sholat qobliyah tadi amal soleh itu. Ini duduk majelis taklim, tadi sholat subuh amal soleh. Duduk majelis taklim amal soleh.
Maka insya Allah dengan ayat ini mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam golongan fis-sholihin. Ya, fis-sholihin, orang-orang soleh. Walaupun nanti derajatnya bertingkat-tingkat. Sama dengan amanu, orang beriman. Amanu itu kan ada yang imannya hebat, ada yang imannya tengah, ada yang imannya sedikit. Itu amanu. Ya, kalau sudah disebutkan mukmin, itu beda lagi tuh tingkatannya. Mukmin itu yang sudah benar-benar diakui atau dikatakan iman, sudah melekat iman tuh. Makanya yang beruntung adalah ya orang-orang mukminun, kata Al-Qur'an, qad aflahal mukminun. Kemudian di surah Al-Anfal, mukminuna haqqo, kata Allah. Itulah orang-orang yang beriman sebenarnya. Siapa? Idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Kemudian alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Baru dikatakan ulaika humul mu'minunal haqqo. Nah, orang yang beriman atau amanu itu bisa jadi imannya tingkatannya tinggi, tengah atau rendah. Tapi kalau sudah mukmin itu sudah lebih hebat, hakon, sebenar-benarnya mukmin. Ada penyanyi itu nggak sama dengan orang yang bernyanyi, itu beda tuh. Ada penulis tidak sama dengan orang yang sedang menulis. Nah, amanu itu orang yang ya seperti dia lagi nulis, dia lagi nyanyi, itu amanu tuh. Tapi kalau sudah dikatakan mukmin, nah itulah penulis, itulah penyanyi. Nah, jadi levelnya lebih tinggi. Nah, solihin atau solihun di sini adalah orang-orang yang soleh tapi masih punya tingkatan. Nah, kita ada di mana levelnya tergantung amal kita nanti seperti apa. Makanya tingkatan amal soleh itu nanti menentukan kualitas solehnya seseorang. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah. Sekarang apa untungnya jadi orang soleh ini? Nah, kita akan lihat dulu keuntungannya apa. Sebelum kita nanti lihat tingkatan amalnya. Tadi ayat itu salah satu di antara banyak ayat tentang orang soleh ya. Jadi tidak hanya satu ayat tapi banyak ayat tentang orang-orang yang soleh. Salah satunya itu Al-Ankabut ayat 9. Keuntungan jadi orang soleh, kata para alim ulama, yang pertama didoakan oleh setiap umat Islam yang sholat ya, didoakan atau mendapatkan percikan doa dari setiap orang Islam yang sedang sholat. Ke orang soleh itu keuntungannya. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jadi ibu sedang tidak sholat, misalnya sedang halangan, ibu lagi tidur, ada orang yang tahajud, ada orang yang sholat 5 waktu, ibu lagi nggak sholat karena udzur sedang halangan, maka ibu mendapatkan percikan doa itu. Karena apa? Karena ibu adalah wanita yang sholihah. Subhanallah. Ya, bapak juga sama. Bapak nggak lagi duha, nggak lagi tahajud. Ada orang yang tahajud terkena percikan doa ini. Bahkan tidak hanya di dunia, sampai ke alam barzah. Karena doa ini tidak membatasi hanya yang hidup. Ya, wa ala ibadillahi sholihin, yaitu berarti dari yang hidup ataupun yang sudah wafat mendapatkan percikan doa ini. Makanya jadi orang soleh itu enak. Ya, jadi orang soleh itu enak. Subhanallah. Ini yang pertama, mendapat percikan doa. Kemudian yang kedua, orang soleh itu Allah jaga keturunannya, Allah jaga hartanya. Orang soleh. Kalau Bapak Ibu bertanya di zaman sekarang ini penuh dengan fitnah ini, caranya bagaimana menjaga anak keturunannya? Nanti kalau saya sudah tidak ada di dunia, siapa yang jaga keturunan saya? Maka jawabannya ada di surah Al-Kahfi 82. Itu kisahnya Nabi Musa, Khidir dan Yusha ibn Nun alaihimussalam. Bagaimana kisahnya? 3 nabi ini Allah perintahkan untuk membangun bangunan yang hampir roboh.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah. Di perjalanan Nabi yang 3 itu menemukan sebuah dinding. Jidar itu dinding atau tembok di sebuah kota. Ya, temboknya itu hampir roboh. Lalu Nabi Musa itu tidak mau ketika Khidir memerintahkan untuk merenovasi bangunan yang hampir roboh, karena Nabi Musa sudah kecewa. Yang pertama, Nabi Musa belum menemukan jawaban dari apa yang dilakukan oleh Khidir. Dari awal perjumpaannya ada kapal dilubangi, itu jadi pertanyaan kan. Yang kedua, ketemu anak kecil dibunuh, jadi pertanyaan juga oleh Musa. Yang ketiga, masuk ke satu kota, disuruh renovasi bangunan hampir rubuh. Makin bingung ini Musa alaihissalam. Dan satu hal lagi yang membuat Nabi Musa itu tidak mau, jengkel, karena di kota itu orang-orangnya pelit. Apa yang membuat Nabi Musa punya kesimpulan kampung itu orang pelit? Karena Nabi Musa minta air, tidak diberikan minuman. Minta minum, tidak dikasih minum. Apalagi minta makan. Jadi kalau ada tempat kita mau tahu Pak itu pelit atau enggaknya, minta minum, dikasih atau enggak. Kalau enggak dikasih, pelit itu kampung. Atau ini orang pelit, kalau enggak minum saja enggak dikasih. Makanya di sini insya Allah ya, lingkungan ini lingkungan yang baik-baik, tidak pelit. Kenapa? Karena minuman ada. Ya, ini ada minuman nih, bahkan 2 warna. Subhanallah. Nah, makanya Nabi Musa ngedumel, nggak mau dia. Tapi karena ini pelajaran, perintah, kerjakan sudah. Nah, ternyata yang menarik dari kisah ini, yang Allah kirimkan untuk merenovasi bangunan yang hampir rubuh adalah 2 orang nabi, bahkan 3 orang nabi. Bukan arsitek, ya, bukan tukang, tapi langsung nabi. Itu yang menarik, itu yang pertama. Ya, kenapa? Karena ternyata di bawah bangunan itu ada harta anak yatim. Itu kan ceritanya. Ada harta anak yatim yang harus diberikan kepada yang berhak menerimanya, itu anak yatim. Makanya diperbaiki bangunannya, kemudian hartanya ya diserahkan kepada anak yatim. Nah, apa penyebabnya? Kok bisa bangunan itu dimiringkan beberapa tahun lamanya? Rahasianya karena Allah ingin menjaga harta milik anak yatim. Itu kalau bangunannya tidak dimiringkan, karena masyarakat di sana terkenal masyarakat yang tidak baik. Tadi kan, satu pelit, kedua itu kalau tahu ada harta pasti akan diambil. Makanya dibuat miring. Jadi Bapak Ibu kalau di sini ada bangunan rumah yang miring, jangan-jangan di bawahnya ada harta karun tuh, subhanallah. Nah, yang kedua, ternyata kenapa Allah jaga itu harta? Karena wa kana abuhuma solihan, tuh ayatnya tuh. Karena bapak dari kedua anak yatim ini orang soleh. Itu jelas dalilnya. Jadi kalau kita ingin menjaga anak keturunan, jadilah orang tua yang soleh dan soleha. Allah jaga keturunannya. Kata ulama tafsir, anak yatim ini Bapak Ibu dirahmati Allah, bukan keturunan ke-1, ke-2, ke-3, tapi ke-8. Artinya ini jaraknya sangat jauh. Kita paling mentok 7 turunan gitu kan. Tapi ini turunan ke-8, artinya jauh. Dan Allah masih menjaga itu. Nah, itulah keuntungan orang soleh. Ya, dunianya Allah memberikan keuntungan mendapat percikan doa dari orang-orang yang sholat, bahkan sampai di alam barzahnya. Kemudian bagi keturunannya Allah juga memberikan keberkahan, sehingga Allah menjaga keturunan-keturunannya, bahkan hartanya Allah jaga. Itu keuntungan menjadi orang-orang soleh. Dan surganya dikatakan fi jannatin aliyah lisa'iha radiyah fi jannatin aliyah la tasma'u fiha lagiyah fiha ainun jariyah fiha sururum marfu'ah, dan seterusnya. Itu orang soleh itu, Pak. Yang menarik ayat ini, lisa'iha radiyah, itu nanti gambaran ahli surga yang tidak
akan pernah komplain. Apa tuh komplain ya? Jadi ahli surga itu tidak pernah merasa tidak puas. Ahli surga itu pasti puas. Kenapa? Lisa iha rodiyah, karena usahanya. Lisa sa'i karena usahanya di dunia dia capek, dia beramal soleh, maka hasilnya fi jannatin aliyah. Jadi sekarang maksud ayat ini kata ulama, kalau bapak ibu capek dalam beramal soleh, sekarang mungkin ada ngedumel ya, agak jengkel. Kadang-kadang manusia tuh disuruh taat tuh ada ngedumelnya. Ya, ada nggak Pak? Bapak Ibu mungkin, ya Allah kenapa subuh sekarang 4:15 ya? Tuh AC lagi dingin-dinginnya, subhanallah. Tuh saya kalau subuh semakin malam itu Bapak Ibu, berarti dari rumah tuh semakin malam juga, semakin pagi. Kalau subuhnya jam 5, saya dari rumah jam 3:30. Ya masih keburu lah, atau jam 4 kurang. Kalau subuh jam 4 lewat dari rumah, jam 2 tuh harus sudah siap-siap. Karena dari Bekasi itu kan, dari sini ke Bekasi itu lebih lama daripada dari Soekarno-Hatta ke Singapura. Iya. Karena naik pesawat ya beda, subhanallah. Nah itu kan kadang manusia ya ada titik lemah. Apalagi kalau futur datang, malas. Itulah kenapa perintah taat kepada Allah itu atiullah wa atiur rasul. To'ah itu taatnya kadang-kadang ada ngedumel. Itu namanya to'ah tuh begitu Pak. Jadi enggak apa-apa kalau ngedumel, tapi nanti kan beda hasilnya. Karena Allah menuntut ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ada ngedumel ya enggak apa-apa, paksakan. Kenapa? Karena memang ikhlas itu harus ada paksaan. Nanti lama-lama terbiasa. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan atau istri, perintah taatnya di dalam surah An-Nisa 34 itu qonitatun, bukan ta'atun. Beda tuh Bu. Apa bedanya? Kata ulama, kalau ta'atun atau ta'ah itu mungkin masih bisa ngedumel. Tapi kalau qonitat itu taat tanpa ngedumel. Nah, makanya enggak boleh kalau istri taat kepada suaminya sambil ngedumel. Nah itu perintahnya sudah beda bahasanya. Jadi ada hikmah yang Allah berikan tuh. Makanya perempuan itu kan tidak boleh menyelisihi suami. Ya, tidak boleh menyelisihi suami. Ya, kenapa? Karena memang tugasnya itu dua. Qonitatun, hafidhatun. Ya, qonitat taat tanpa ngedumel, hafidhatun menjaga kehormatan. Ya, sampai kalau suaminya suka makan sayur nangka, ibu harus terus masak nangka walaupun ibu yang kena getahnya. Sampai kapan? Sampai suaminya minta ganti menu. Suaminya suka ibu pakai kerudung atau pakai gamis warna orange, terus pakai orange walaupun kayak Persija. Ya. Nggak ada masalah itu. Yang penting suami saya senang. Subhanallah. Itu gambarannya begitu. Qonitat itu maksudnya begitu. Ya. Nah, sehingga ya dikatakan orang-orang yang capek dalam beramal soleh, sekarang dia mengeluh, ya, dia ngedumel, tapi nanti di surga, ketika Allah sudah berikan surga, orang ini akan mengatakan, oh ternyata ini hasilnya ya Allah, saya ridho ya Allah. Oh ternyata dulu Allah haramkan judi, itu ini hasilnya. Oh ternyata Allah haramkan gosip. Oh ternyata Allah suruh kita itu bangun malam, Allah suruh kita baca Quran. Oh ternyata ini hasilnya. Kita baru mengakui karena kita sudah mendapatkan hasilnya. Itu kan manusia begitu, kalau sudah tahu endingnya baru ridho. Ini contoh, ada orang kena musibah, bukan karena musibah, ada orang terlambat ke bandara misalnya karena macet. Harusnya dia terbang itu jam 4 atau jam 12 siang take off. Karena macet akhirnya terlambat dan sampai sana jam 1 atau jam 12 lewat 5. Nggak bisa sudah. Dia marah-marah itu. Beberapa lama ada kabar pesawat dengan nomor ini hilang kontak. Tuh kira-kira komentar dia apa tuh Pak? Alhamdulillah, subhanallah. Itu begitu tuh manusia. Kenapa? Dia tidak tahu hikmahnya. Dia marah-marah dulu, dia ngedumel dulu. Padahal Allah punya rahasia di balik itu. Ya dulu waktu kita kecil Pak,
Walaupun kecil kita nggak bareng ya, tapi Bapak Ibu pasti merasakan itu. Orang tua kita dulu ketika kita kecil banyak memberikan nasihat atau bahkan melarang sesuatu. Jangan begini ya, jangan begini ya. Dan saat itu kita jengkel. Kenapa sih nggak boleh ini? Ini mama ini bawel, ini bapak ini bawel. Pernah nggak begitu Pak? Saya dulu waktu ikut nenek, almarhumah nenek kami, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir laha, warhamha, wa'fu anha. Itu kalau maghrib tidak di atas lekar, sajadah lekar, buka Quran juz amma, itu siap-siap disabet pakai sapu lidi. Kalau ngaji dulu begitu, saya dicolok-colok tuh udah biasa. Ya. Tapi setelah sekarang merasakan manfaatnya, baru kita akui, ternyata hebat nenek dulu. Kalau bukan perjuangan nenek, saya nggak bisa baca Quran ini. Subhanallah. Karena saya dulu kecil ikut nenek ya, bapak ibu saya di Jakarta. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mengakui itu. Ini kalau bukan karena ini, saya nggak begini. Nah, itulah kalimat ahli surga nanti. Lisa iha radiyah. Saya pernah cerita atau belum Pak? Beberapa bulan yang kemarin itu saya ketemu kakak kelas saya di pesantren. Kakak kelas dulu di pesantren. Beliau bagian keamanan. Bagian keamanan tuh terkenal galak ya, suka hukum santri lah. Kadang tempeleng santri itu biasa. Kan dulu di Jawa Timur ya, di Gontor, jadi ketat dengan disiplin. Itu kalau ketemu beliau pasti yang dia tanya itu, inget nggak dulu saya pernah kasih hukuman ke antum? Tuh kalau ketemu beliau tuh. Nah setelah lama nggak ketemu lagi, komentar dia beda Pak. Komentar dia apa? Saya nggak nyangka antum sekarang jadi begini. Kira-kira Bapak Ibu bisa menyimpulkan nggak kalimat itu? Artinya saya dulu di pesantrennya bandel atau soleh? Subhanallah. Ya. Kalau ada orang, saya nggak nyangka antum sekarang jadi begini, berarti dulunya nggak jelas itu. Memang saya dulu terkadang banyak dihukum lah ya. Suka telat kalau ke masjid, ya suka susah bahasa Inggris itu saya paling benci. Jadi kalau bahasa Inggris itu pasti sering dihukum saya. Karena kan di Gontor itu 3 bulan bahasa Arab, 3 bulan bahasa Inggris. Nah tapi ada satu dialog yang menarik ketika dia tanya lagi, ingat gak dulu saya sering tempeleng antum itu? Berapa kali? Aduh gak kehitung Ustaz. Dan komentar saya, begitu dia katakan saya gak nyangka antum sekarang begini. Saya komentar lagi, justru karena antum tempeleng, antum hukum, sekarang saya jadi begini Ustaz. Padahal saat itu saya jengkel Pak. Saat itu jengkel, mau membalas status saya sebagai adik kelas nggak bisa. Tugas beliau memang menghukum santri yang melanggar, terikat dengan aturan pesantren. Mau jengkel marah nggak bisa. Nah tapi sekarang mengakui, karena dulu itulah saya jadi begini. Subhanallah. Nah itu nggak lama datang adik kelas saya ya, datang ikut kita ngobrol itu di kantor travel ya. Ngobrol, tiba-tiba dia juga cerita, saya dulu pernah ditempeleng Pak Kiai. Ini langsung Pak Kiai yang nempeleng, lebih tinggi lagi levelnya. Lalu komentar saya, antum bersyukur ditempeleng Pak Kiai. Gara-gara ditempeleng Pak Kiai, antum punya travel sekarang. Kalau saya yang ditempeleng, mungkin saya yang punya travel sekarang. Subhanallah. Jadi dulu mungkin kita jengkel, tapi kita akui itu. Itulah kalimat lisa iha rodiyah. Oh ya Allah, ternyata ini kenapa dulu kok nggak boleh laki-laki pakai emas ya di dunia, kok nggak boleh pakai sutra ya, ternyata ini. Subhanallah. Maka itulah keuntungan orang-orang yang beriman lalu dia beramal soleh. Puncaknya dia akan merasa ridho dengan apapun yang Allah berikan, karena itulah balasan dari usahanya di dunia. Lisa iha radiyah. Bapak Ibu dirahmati Allah, sekarang kita akan melihat tingkatan amal soleh ya, tingkatannya itu seperti apa supaya kita bisa mengupgrade amal soleh kita menjadi amal soleh lebih baik lagi. Yang pertama kata para ulama, amal soleh itu ada yang disebut lazimah. Lazimah itu amal soleh yang kebermanfaatannya hanya untuk diri sendiri, nggak ada untuk orang tuh. Misalnya sholat ini untuk siapa? Untuk sendiri ya. Kemudian puasa Ramadan untuk sendiri. Ibadah haji, ibadah umroh, baca Quran, itu adalah amalan-amalan yang disebutnya lazimah.
Dan Rasulullah SAW memberikan kabar ada 7 amalan yang kita bisa pilih dari salah satu ini mana yang kita dawamkan. Ya, dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan al-amalu indallahi sab'atun, al-amalu indallahi sab'atun, amal di sisi Allah itu ada 7. Ini macam-macam amal, Pak, supaya kita bisa mengklasifikasi dan kita milih yang mana. Yang pertama, amalani wajibani, ada 2 amal yang wajib Allah membalas, balasannya wajib bagi Allah untuk membalas. Apa maksudnya? 1, man laqiyallah ya'buduhu mukhlishan walam yusyriku bihi syai'an. Yang pertama, siapa yang menyembah Allah, siapa yang berjumpa dengan Allah, kemudian dia membawa amalannya dengan penuh keikhlasan, maka Allah wajib membalasnya dengan surga. 1. Jadi nanti ada amalan atau ada amalan yang kita lakukan tanpa ada kesyirikan. Pokoknya amalannya ini lillah, ya, lillah, ya, fillah, ya, ilallah, semuanya untuk Allah, ya, karena Allah, ya, dilakukan semuanya adalah niat lillah. Itu amalan pertama. Yang kedua, ada amalan, ya, ini masih dalam poin pertama, yang Allah wajib membalasnya, man laqiyallah wa qad asyraka bihi wajabalahun nar. Siapa yang sudah beribadah kepada Allah diiringi dengan kesyirikan, maka wajib Allah balas dengan neraka. Jadi ada syirik tuh. Makanya syirik itu dosa yang tidak diampuni kalau dibawa mati. Tapi sebelum ruh keluar dari jasad, kalau taubat sebesar apapun Allah ampuni. Makanya jangan sampai kita membawa amal dengan kesyirikan. Ya, wajib dibalas dengan neraka. Naudzubillah. Kemudian yang kedua, wa amalani bi amsalihima. Ya, ada 2 amal yang balasannya setimpal, tidak kurang, tidak lebih. Ini setimpal, Pak. Apa itu? Man hamma bihasanatin falahu ajru mithliha. Siapa yang berniat melakukan kebaikan, maka Allah memberikan 1 kebaikan. Nah, itu yang pertama. Amalan yang setimpal, baru niat Allah sudah memberikan 1 kebaikan, 1 pahala. Yang kedua, man amila sayi'atan falahu jazaan mithliha. Siapa yang mengamalkan, siapa yang melakukan maksiat atau keburukan, baginya 1 dosa. Jadi kalau kebaikan 1 pahala belum dilakukan, baru niat 1 pahala, keburukan sudah dikerjakan 1 dosa. Itu setimpal namanya. Ya, jadi Allah itu tidak zalim. Kemudian ada amalan wa amalun bi asyri amsaliyah. Ada amalan yang balasannya 10 kali lipat. Apa itu? Setiap kebaikan. Man jaa bil hasanati falahu asyrun amsaliyah. Siapa yang datang dengan 1 kebaikan, maka baginya 10 pahala. Makanya salat kita, kata ulama, khamsa bil ada, khamsuna bil jaza. 5 jumlahnya tapi 50 pahalanya. Itu sholat kita 5 waktu. Jadi Allah melipat gandakan 1 kebaikan itu adalah 10. Puasa Syawal 6 hari setelah Ramadan menjadikan puasa kita seolah-olah 1 tahun lamanya. Kenapa? Karena 30 hari Ramadan dinilai kali 10 300. 6 hari Syawal dikali 10 60. Jadi 360 hari kita puasa. 5 harinya kemana? Hari tasyrik. Karena setahun 365 hari. Nah, itu amalan yang baik apapun, ma'ruf, kebaikan, semuanya 10 kali lipat. Kemudian ada lagi amalan wa amalun bisa mi'atin, ada amalan 700 kali lipat. Ini hubungannya dengan sedekah, infak, harta, ya, dengan harta itu 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu. Dan ada amal wa amalun la ya'rifu thawaba illallah. Ada amal yang enggak tahu pahalanya berapa kecuali Allah. Contohnya puasa. Nah, Bapak Ibu pilih yang mana? Ya, mau jadi ahli yang beramal soleh saja tanpa syirik, ya, Allah balas dengan surga itu. Mau jadi ahli yang amal solehnya itu hanya niat saja, dapat 1, sekedar jadi tukang niat, ya silahkan niat aja terus. Ya, minimal dapat 1, Pak.
tapi lama itu ngumpulinnya. Subhanallah. Atau mau jadi ahli kebaikan, setiap kebaikan 10, silakan. Atau ingin 700 kali lipat, libatkan harta. Atau ingin amalannya, pahalanya rahasia, nggak ada yang tahu kecuali Allah, banyak puasa, silakan. Jadi kalau diambil semua ini bagus, ya. Jadi kalau diambil semua, maka inilah dikatakan amal soleh, ya, amal soleh. Dan ini semua adalah amal soleh yang lazimah. Hanya satu yang tidak lazimah, amalan yang hubungan dengan harta. Ya, di antara 7 amalan ini kebanyakan adalah amalan lazimah yang manfaatnya untuk diri sendiri. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, sekarang yang kedua ada amalan muta'addiyah. Yang pertama lazimah, yang kedua ini tingkatannya muta'addiyah. Muta'addiyah itu adalah amal soleh yang kebermanfaatannya untuk diri dan membangun kebermanfaatan untuk orang lain. Itu namanya muta'addiyah. Saya langsung ambil contoh dari hadis Arba'in An-Nawawi nomor 36. Kalau Bapak Ibu googling, di Google ada itu. Hadis Arba'in An-Nawawi ke-36 tuh keluar tuh. Ya, saya bacakan hadisnya, nanti kita ambil pelajarannya. Ini yang berhubungan dengan amalan muta'addiyah. Kita ingin levelnya ada di sini, Pak, amal soleh itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa am mu'minin kurbatan min kurbid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abu Hurairah itu sahabat Nabi yang banyak kucingnya, Pak, tapi kucingnya nggak pernah dijarah, ya, alhamdulillah. Kan ada tuh yang kucingnya dijarah kemarin, rame ya. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan dunia orang mukmin. Jadi ada orang mukmin yang kesusahan, Pak, kita menghilangkan kesusahan di dunianya, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dari kesusahan di hari kiamat. Subhanallah, ini amalan sudah jelas manfaatnya untuk orang lain. Tidak hanya untuk kita, tapi untuk orang lain. Kenapa? Menghilangkan kesusahan orang, ya, menghilangkan kesusahan orang-orang beriman. Ya, diutamakan di sini ya orang-orang mukmin. Kita membicarakan tentang orang-orang mukmin. Nah, maksudnya bagaimana, Pak, menghilangkan itu? Ya, menghilangkan. Kalau ada orang yang kesusahan, jadi kalimatnya di sini adalah dikatakan sebentar, khawatir salah nih, menghilangkan, iya, dikatakan menghilangkan, ya, menghilangkan. Barang siapa menghilangkan kesusahan dari kesusahan orang di dunia, orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, hari kiamat itu hari yang penuh dengan malapetaka peristiwa yang dahsyat. Dan kalau sudah hari kiamat, maka di perjalanan setelahnya itu banyak kesusahan. Ya, bagaimana susahnya di padang mahsyar. Sampai orang-orang mencari syafaat, kan, dalam hadis yang sahih. Ya kan, cari syafaat. Sampai ada orang kafir yang mengatakan, ya Allah, kapan ini neraka? Segerakan neraka saja daripada di mahsyar. Padahal neraka lebih parah daripada mahsyar. Tuh, saking susahnya, Pak, di sana. Telanjang, tidak pakai alas kaki, matahari 1 mil, kemudian tenggelam dengan keringat. Nah, kalau Bapak ingin kehilangan kesusahan itu, maka hilangkan kesusahan orang mukmin di dunia. Itu maksudnya begitu, Pak. Ya, bahkan dari setelah mahsyar itu nanti lebih lagi kesusahan lagi. Apa? Yaum, atau dikatakan sirat, perjalanan sirat. Itu lebih repot lagi sirat. Karena masing-masing, Pak, enggak sesuai dengan grup WA. Kalau sirat dengan grup WA enak. Grup WA kelompok Baitur Rahman kumpul, wah enak tuh. Ini masing-masing, Pak, nafsi-nafsi. Kalau sudah disirat, yang akan menolong kita adalah amal soleh kita. Nah, makanya mudahkanlah urusan orang, hilangkan kesulitan orang, Allah hilangkan kesulitan kita nanti di akhirat atau di hari kiamat. Karena kiamat itu malapetaka yang besar, Tomatul Kubro, subhanallah.
Itu hadis yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, masih dalam satu hadis, saya belum sampaikan yang lebih dalam Pak, nanti kita lihat dari sisi keterangan para ulama ya. Ini yang kedua, waman yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Nah, yang kedua, siapa yang memudahkan? Kalau pertama menghilangkan, yang kedua memudahkan. Jadi bedanya di sini. Siapa yang memudahkan kesulitan? Orang-orang yang di dunia, orang-orang mukmin di dunia, maka Allah memberikan kemudahan baginya di akhirat. Subhanallah, akhirat itu tidak hanya malapetaka, ya kesulitan, ya akhirat itu juga menjadi fitnah yang luar biasa. Makanya disinilah letak kemudahan yang Allah berikan ketika kita memudahkan orang yang sedang kesulitan. Yang pertama dihilangkan, yang kedua dimudahkan. Bapak ingin dimudahkan atau dihilangkan? Kayaknya lebih enak dihilangkan ya. Kesulitan tuh walaupun dimudahkan, ya memang mudah sih, tapi tetap ada kesulitan. Tapi kalau dihilangkan berarti nggak ada kesulitan tuh. Nah ini kita bicara level ya. Oke, itu yang kedua. Nah, ternyata ini penjelasan para ulama, Pak. Hadis ini kalau Bapak Ibu lihat, Rasulullah SAW mengarahkan kepada perkara hutang. Perkara hutang nih. Makanya di dalam hadisnya ada kurung, di situ ada hutang. Maksudnya begini Pak, saya jelaskan ini ya, mudah-mudahan nanti bisa diambil pelajarannya. Jadi yang pertama tadi menghilangkan. Ketika ada orang jatuh tempo, ada orang jatuh tempo, orang punya hutang kepada kita, jatuh tempo. Lalu dia datang kepada kita baik-baik, dia minta diberikan waktu lagi untuk bisa membayar. Karena memang saat itu tidak ada uang untuk membayar. Dan ini orang sudah bertanggung jawab, dia datang. Maka tugas kita sebagai seorang muslim, sesama muslim, berikan tempo. Ini level yang memudahkan. Kita lihat yang memudahkan dulu dari bawah tuh. Ya, orang yang memudahkan itu dicontohkan di sini tentang hutang. Datang ada orang, Bapak, Ibu, maaf saya belum bisa membayar ini harusnya tanggal ini saya bayar. Oh nggak apa-apa, saya kasih tempo. Nah temponya ikuti dia kapan bisanya. Jangan tempo suka-suka kita. Datang pagi saya kasih tempo ba'da duhur. Itu nyusahin juga namanya. Ya. Temponya berapa lama? 1 bulan ya, 2 bulan ya, oh silahkan. Nah maka itulah contoh Bapak Ibu memudahkan urusan orang beriman ya, urusan orang beriman, urusan saudara muslimnya, maka Allah akan mudahkan nanti di akhirat. Ini hadis ya, jadi kalau kita tidak yakin berarti ingkar nih. Subhanallah. Ya kalau hutangnya 2.000 masih saya mudahkan, tapi kalau 2 juta susah nih kayaknya nih. Nah justru kita harus lihat kaidah al-ajru biqadril masyaqqah, pahala itu tergantung tingkat kesulitan. Makin susah kita memudahkan orang, maksudnya susah tuh bebannya berat Pak, semakin besar peluangnya Allah berikan kemudahan. Nah itu kaidahnya dipegang, jadi nggak berat tuh dalam beramal soleh. Ya, memudahkan urusan orang. Itu level yang paling bawah dulu kita lihat. Kenapa? Di dalam Al-Quran ada ayat suratul Baqarah, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika yang berhutang itu dzu usrah itu memang dia ini orang yang kesulitan. Dzu usrah itu kan kesulitan. Inna ma'al usri yusra. Usra itu kesulitan. Kalau memang dia benar sulit Pak, kita tahu dari status WA-nya memang dia tidak jalan-jalan. Dari cara hidupnya memang orang ini kelihatan tidak punya uang. Dan kita tahu dia orang sulit, maka mudahkan. Perintah Quran, fanadhiratun ila maisarah. Maka berikan tempo sampai dia mendapat kemudahan. Ini perintah Quran. Nah itu yang pertama, level paling bawah. Yang kedua, ini yang lebih tinggi lagi. Atau ya kalau datang orang jatuh tempo, dia datang kepada kita, dia minta keringanan, minta tempo, atau kita katakan, sudah saya lunasi, sudah putih hutangnya. Ya, kayak pajak tuh. Pajak kan beberapa kemarin putih kan. Nah, itu level paling tinggi, Pak. Jadi 2 hadis ini menunjukkan ada amal yang tidak hanya manfaat untuk kita tapi untuk orang lain. Apa manfaatnya untuk kita? Yang menghilangkan, yang memudahkan, Allah hilangkan kesulitannya, Allah mudahkan kesulitannya. Di mana? Di akhirat.
Itu kan kemudahan ya, kenikmatan dari Allah. Tapi bagi orang yang hutang, dia juga merasa dimudahkan dan merasa bahagia karena dihilangkan hutangnya. Subhanallah, itu dua hadis yang disebut dengan amal muta'addiyah, termasuk ke dalam amal muta'addiyah. Bapak Ibu dirahmati Allah, ada satu cerita ini supaya lebih kuat lagi ini ya, saya sampaikan, termotivasi lagi. Jadi setelah kajian ini Bapak Ibu cari siapa yang punya hutang, langsung lunasi itu. Betul, ini ada kisah luar biasa. Namanya Sa'ad bin Mu'ad, sahabat Rasul SAW radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'ad, ceritanya Sa'ad itu ketika meninggal, ketika Sa'ad bin Mu'ad wafat, Rasulullah SAW takziah. Ini sunnah kalau ada orang wafat, takziah tuh. Nabi juga takziah, datang. Tapi yang menarik, ketika Nabi datang untuk melayat, di sana hanya ada 2 atau 3 orang, Pak. Tidak terlalu banyak orang di sana. Tapi Rasulullah SAW jalannya begini, Pak. Jalan tuh seperti ada orang ramai di tengah keramaian, Nabi jalan. Bapak kalau jalan di tengah keramaian kan agak nunduk gitu ya. Ya, sampai Rasulullah SAW seolah-olah berjalan di tengah keramaian. Padahal saat itu hanya 2 atau 3 orang. Maka sahabat yang mendampingi Nabi itu bertanya, "Ya Rasulullah, ini hanya ada 2 atau 3 orang. Tapi kenapa engkau berjalan seperti di tengah keramaian? Madza bika ya Rasul? Ada apa ya Rasulullah?" Kata Rasul SAW, "Aku berjalan seperti ini karena sebagai penghormatan kepada Sa'ad." Subhanallah, lihat. Rasulullah SAW memberikan penghormatan kepada Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Maka sahabat bertanya lagi, memang ada apa dengan Sa'ad sampai diberikan penghormatan seperti itu? Jadi Nabi itu memberikan penghormatan kepada Sa'ad, ya. Nah, kata Rasulullah SAW, ada kisah, disampaikan kisahnya. Jadi Sa'ad bin Mu'ad itu, Bapak Ibu dirahmati Allah, sebelum ajalnya dia sakit. Jadi memang rata-rata ya orang-orang soleh itu kalau kita lihat sebelum ajal sakit, Pak. Bahkan dari para sahabat dulu kan sakit. Rasulullah SAW sakit. Ya para ulama-ulama kita tuh sakit. Jadi kalau kenapa Allah buat sakit tuh? Satu, Allah mau angkat derajat. Yang kedua, Allah gugurkan dosa. Itu kan? Dan bagi yang hidup juga tidak kaget kalau ada keluarga sakit lalu wafat. Kenapa? Oh sakit. Apalagi sakitnya cukup lama. Tapi kalau sehat tiba-tiba wafat, itu orang bertanya-tanya itu. Kenapa dia? Bahkan setiap ada orang meninggal yang kita tanya apa? Sakit apa? Itu kan? Sakit apa? Seolah-olah semua orang pasti karena sakit. Padahal ajal itu banyak ya, pintunya banyak. Nah jadi sahabat Nabi juga ternyata sakit. Subhanallah. Tapi ketika sakit, menjelang ajal ketika sakit, yang menjadi pertanyaan Sa'ad bin Mu'ad, tidak ada satu sahabat pun yang menjenguk ketika dia sakit. Gak ada yang datang tuh, Pak. Jadi sahabat-sahabat dekatnya itu kok gak datang. Maka Sa'ad bin Mu'ad bertanya kepada pelayannya. Kata Sa'ad, "Wahai pelayanku, coba cari tahu lah. Kenapa sih kok gak ada yang datang, ini aku sakit ini, gak ada yang menjenguk, cari tahu." Lalu pelayannya, Pak, mencoba mencari tahu informasinya kenapa tidak datang, tidak menjenguk. Ternyata jawabannya ya didapatkan oleh pelayan ini, disampaikan ke Sa'ad bin Mu'ad, "Innahu mustahyu minka liduyunin alaika." Tahu nggak Sa'ad, kenapa orang-orang tuh tidak datang untuk menjengukmu? Sahabatmu nggak datang menjengukmu karena mereka malu, mereka itu punya hutang kepadamu. Subhanallah. Jadi ternyata orang tidak menjenguk mungkin karena malu, Pak. Ya, kita punya hutang nih, sebenarnya mau jenguk tapi karena malu. Takutnya nih nanti, karena kalau orang sudah mendekati ajal tuh hitung-hitungannya itu yang hutang siapa-siapa, yang punya urusan siapa-siapa kan dicatat tuh. Pas kita di situ di depan orang, ini dia termasuk nih, catat. Malulah. Subhanallah. Makanya tidak datang itu karena punya hutang. Lalu lihat komentar Sa'ad bin Mu'ad. Subhanallah. "Pelayanku, tolong ambilkan kantung kresek apalah ya. Ambilkan, siapkan beberapa kantung, kumpulkan semua uangku, lalu masukkan ke semua kantung-kantung itu. Isi kantung-kantung itu dengan uangku. Lalu uang ini kamu berikan kepada orang yang berhutang kepadaku dan sampaikan kepadanya hutangnya lunas." Allahu Akbar. Coba ada nggak orang begini, Pak? Ada nggak?
Kalau cuman melunaskan mah mungkin ada ya, selesai. Tapi ini tidak hanya melunaskan, tapi dia berikan hartanya untuk orang yang punya hutang dan dianggap hutangnya lunas. Ternyata inilah yang membuat Rasulullah SAW memberikan penghormatan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Kira-kira gimana Pak? Habis kajian nih mau cari nggak siapa yang punya hutang nih? Subhanallah. Ya. Ini bagi orang yang berhutang, tema-tema begini Pak menguntungkan memang. Alhamdulillah ya Allah. Ada lagi nggak pembahasan begini? Tapi bagi yang dihutangi kadang-kadang, ini kenapa Ustadz bahas ini ya? Subhanallah. Tapi sebenarnya dua-duanya untung. Siapa yang merasa dirugikan? Tidak ada Islam merugikan. Bagaimana nggak untung? Yang hutang hanya mendapatkan kesenangan dunia. Kenapa? Dilunasi hutangnya, dihilangkan kesulitannya, selesai. Tapi yang punya uang tidak hanya mendapatkan kebaikan dunia, tapi sampai ke akhirat. Mana lebih untung? Yang punya uang atau yang hutang? Yang punya uang. Ini nggak ada istilah rugi dalam syariat itu. Ya, jadi ini dikatakan orang yang melakukan amalan muta'addiyah, tidak hanya untuk dirinya tapi untuk orang lain. Bapak Ibu dirahmati Allah, hadis ketiga yang terakhir ya, hadis ketiga masih banyak tapi saya ambil 3 hadis saja. Waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib saudaranya, ya, seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutup aibnya dunia dan akhirat. Subhanallah. Siapa yang menutup keburukan saudaranya di dunia, Allah tutup keburukannya tidak hanya di dunia tapi akhirat. Tuh Allah kalau membalas itu tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Makanya Allah punya sifat syakur. Syakur itu kalau kita syukran itu terima kasih kan. Syakur itu maha membalas kebaikan hambanya di luar dugaan yang diperkirakan oleh hambanya. Kalau Allah sudah membalas, itu di luar ekspektasi lah. Makanya ada pelacur, mohon maaf ya, pelacur kasih minum seekor anjing, dibalasnya langsung surga oleh Allah. Tidak masuk akal. Membunuh 99 nyawa, taubat, langsung surga oleh Allah dikasih. Itu syakur. Makanya ada orang cuman tutup aib di dunia, ditutup aibnya nggak cuman dunia, akhirat ditutup. Karena nanti semua itu akan dibongkar. Yauma tubla syarair, ya. Tsumma ilaina iyabahum, tsumma alaina hisabahum. Semua akan kembali kepada Allah, dan kalau kembali kepada Allah pasti dihisab. Makanya orang beriman itu hisabnya Allah sembunyikan dari orang-orang banyak. Orang beriman itu satu-satu, Pak. Allah itu punya sifat namanya sitirun, sitir, maha menutup aib. Coba kalau Bapak Ibu aibnya dibongkar sama Allah, nggak ada tuh orang yang baik sama kita. Kalau anak kita tahu aib kita, nggak ada anak tuh cium tangan sama bapaknya, tuh nggak ada tuh. Ya. Kalau tetangga kita tahu aib kita, nggak ada tuh tetangga kita ngantar makanan dari luar kota kasih oleh-oleh. Kalau Allah bongkar aibnya para guru, Bapak nggak mau ngaji, Pak. Subhanallah. Nah, jadi ternyata kita ini bisa soleh, bisa mulia di mata manusia karena Allah yang menutup aib. Terus kenapa kita bongkar aib orang? Itu masalah besar. Kenapa sih suka banget buka aib orang? Bukan kalau sudah buka aib orang itu 2 hari terasanya 2 menit. Kayaknya sebentar banget gosip kita, padahal 2 hari sudah gosip. Naudzubillah. Ya, jadi rusaklah, hidup tuh rusak kalau kita suka bongkar aib orang. Sementara kita ini punya aib. Semut di seberang lautan itu kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata itu nggak kelihatan. Kenapa? Memang gajahnya kedekatan, ngalangin mata itu, subhanallah. Makanya geser sedikit ya. Kadang-kadang pepatah itu masuk akal juga ya. Nah, yang menarik adalah dari kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Ini tentang Allah itu sitir. Ini dalilnya, Pak. Sebagai penutup ya. Nabi Musa alaihissalam punya pernah sholat istikharah bersama kaumnya. Sholat minta hujan. Nah, sekarang nih cuaca akhir-akhir ini Pak panas tuh. Kayaknya perlu istisqa tuh Pak. Subhanallah. Ya, karena ternyata memang BMKG memberi kabar matahari sedang di atas Indonesia. Ya, jadi tepat matahari itu sedang di atas Indonesia, makanya panas tuh Pak. Apalagi di Bekasi.
Waduh, luar biasa itu, mataharinya 4 kayaknya. Subhanallah. Nah, Nabi Musa sedang sholat istisqa bersama kaumnya, tapi kok nggak turun-turun hujan, hanya mendung saja langit, tapi nggak turun hujan. Lalu Nabi Musa tanya sama Allah. Nabi Musa kan eskom, sarjana komunikasi, Pak. Kalimullah. Iya. Langsung tanya, ya Rabb, ini kenapa nggak turun-turun hujan? Kenapa nggak turun hujan? Hanya mendung saja, gelap. Kata Allah, ya Musa, bagaimana aku mau turunkan hujan sementara di antara kaummu itu ada yang maksiat dan belum bertobat kepadaku. Jadi ternyata maksiat itu menghalangi doa-doa kita diijabah oleh Allah. Makanya taubat dulu kan, taubat dibersihkan hati, baru doa itu diijabah. Nah, Nabi Musa mendengar jawaban itu, Nabi Musa makin kepo, Pak. Siapa orangnya ya Allah? Subhanallah, kan mau tahu kan siapa orangnya. Tapi kata Nabi Musa kepada kaumnya dikatakan, wahai kalian semuanya, Allah tidak turunkan hujan karena di antara kalian ada yang maksiat kepada Allah dan belum taubat. Lalu orang ini, Pak, nangis. Yang maksiat ini, pelaku maksiat, dia nangis, tapi dalam hati tangisannya langsung dia taubat. Karena kalau dia menangis terlihat dari air matanya, Nabi Musa curiga. Oh, ini dia pelakunya nih. Nah, maka dia tutup aibnya, dia dia taubat kepada Allah, dan seketika itu turun hujan. Subhanallah. Turun rahmat Allah, Pak. Hujan itu rahmat Allah. Makanya ada ulama kalau hujan keluar tuh lagi taklim begini, Pak, ulama ketika hujan keluar hanya ingin mendapatkan percikan rahmat Allah tuh di tangannya, lalu dibasuhkan ke wajahnya. Dia Bapak kalau hujan itu, Pak, walaupun di mobil, buka tuh jendela sedikit percikan tuh dengan niat untuk mendapatkan rahmat Allah. Karena hujan itu rahmat. Makanya doanya Allahumma shayyiban nafi'a. Jadi kalau rumah Bapak Ibu tidak pernah bocor, berarti belum pernah masuk rahmat itu. Subhanallah. Ya. Maksudnya dari hujan. Kalau dari yang lain mungkin sudah banyak rahmat ya. Tapi dari hujan. Makanya rumah Rasul pernah nggak bocor? Pernah. Rumah Nabi itu pernah bocor, Bapak. Makanya dikatakan bocor itu ternyata sunnah juga itu. Tapi kalau sampai menenggelamkan isi rumah, itu namanya bukan rahmat, itu tamat itu. Jangan sampai banjir juga, subhanallah. Jadi kalau ada brosur perumahan, Pak, dijual rumah dekat dengan rumah sakit, dekat dengan fasilitas umum, dekat dengan sekolah, dan banyak dikucuri rahmat, oh berarti bocor, Pak. Kalau orang haji sudah paham, subhanallah. Nah, maka ketika turun hujan, Nabi Musa juga ingin tahu, penasaran, ini kok bisa hujan? Padahal tadi kata Allah ada orang maksiat. Lalu Nabi Musa tanya kepada Allah, ya Rabb, tadi katanya ada yang bermaksiat, tidak bisa turun hujan. Sekarang kenapa hujan? Apa kata Allah? Itu orang yang maksiat sudah taubat ya Musa, dan aku terima taubatnya, makanya aku turunkan hujan. Subhanallah, Nabi Musa masih penasaran, Pak. Ya Allah, kalau boleh tahu, sepil dong namanya siapa? Inisial aja 5 huruf, subhanallah. Itu kata saya begitu ya. Nah, kata Allah, apa jawaban Allah? Ini yang paling pentingnya. Kata Allah, ya Musa, bagaimana mungkin aku sampaikan nama orang itu kepadamu sementara aku ini sitir, aku ini maha menutup aib. Aku sudah tutup aibnya. Buat apa aku sampaikan kepadamu? Subhanallah. Jadi sampai orang itu nggak dibongkar, Pak, sama Allah aibnya. Makanya syariat Islam itu kan mengajarkan kita tutup aib. Kalau ada orang yang berzina, ya kan, diasingkan gitu kan, asingkan. Kenapa? Tutup aibnya. Ada orang cerita kepada kita, saya zina nih begini, stop, pulang, istighfar, tobat kepada Allah. Nah, Rasulullah pun pernah didatangi sahabat, mengatakan, ya Rasul, zina itu aku berzina. Kata Rasulullah, farji fastaghfirillah wa tub ilaih. Pulang, istighfar, tobat kepada Allah. Rasulullah hanya ingin supaya yang tahu hanya dia dan Allah. Bahkan ada hadis yang mengerikan sekali, dikatakan semua umat Nabi diampuni kecuali mujahirin. Siapa mujahirin? Orang yang menampakkan dosanya di hadapan manusia. Dia bangga dengan dosa, diceritakan. Wah, saya dulu begini, saya dulu begini. Nggak perlu, Pak. Ya, kenapa? Karena aib itu Allah tutup. Aib itu untuk ditutup, bukan untuk dibuka. Ya, maka ini pelajarannya dari hadis ini. Apa? Dari 3 hadis ini, Pak, saya simpulkan ini. Kalau kita tidak bisa menghilangkan kesulitan orang, minimal memudahkan. Kalau tidak bisa menghilangkan dan tidak bisa memudahkan, jangan nambah orang jadi susah, Pak. Dengan apa? Dengan aibnya dibongkar tuh. Itu maknanya. Dan ini amalan yang dikatakan
levelnya level muta'addiyah, level yang tinggi. Kenapa? Karena tidak hanya untuk dirinya tapi untuk orang lain. Understand? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kira ini karena keterbatasan waktu, ya mudah-mudahan menambah hazanah, menambah manfaat untuk kita semuanya. Ya, semoga kita menjadi seorang mukmin yang tidak menambah beban mukmin yang lainnya dengan cara kita tidak bisa memperingankan bebannya, tidak bisa menghilangkan, bahkan kita menambah kesulitan dan kehidupannya. Naudzubillah, ya. Maka ini semoga menjadi hazanah untuk kita semua. Jazakumullah khairan ala husni istimaikum. Saya kira tidak ada tanya jawab ya. Oh ada. Oh silahkan Bunda. Satu ya, nggak apa-apa satu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz menjelaskan masalah dosa syirik yang tidak bisa diampuni. Ada kasus seorang bukan seorang di dalam keluarga, orang tersebut menjalankan perintah Allah, sholat, puasa dan bahkan sudah umroh, sudah pergi haji. Tetapi di saat dia kena musibah itu menanyakan kepada istilah sekarang orang pintar, itu termasuk syirik atau bukan. Nah yang kedua tadi Pak Ustaz menjelaskan masalah hutang piutang. Apabila memang orang tersebut dalam keadaan susah, kita menghapuskan hutang tersebut. Tetapi orang tersebut di postingan di mana dia selalu jalan-jalan dan makan di restoran di mana, terus ternyata mereka untuk membayar hutang itu selalu berjanji dan berjanji, itu kita harus bagaimana sikapnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ya, orang yang dalam satu riwayat, orang yang datang ke dukun saja itu sudah dianggap syirik. Ya, datang ke dukun itu sudah dianggap syirik. Percaya dengan statementnya dukun kafir tuh. Ya, makanya sama, apalah istilahnya, orang pintar sama kan? Ya, cuman bedanya kalau orang pintar itu masuk angin. Maaf Pak Ustaz, tapi orang tersebut memberikan doa-doa dari Allah. Ya, itulah yang disebut di dalam Al-Quran mentalbiskan hak dengan batil. Jadi sebenarnya apapun casingnya, mau dia sorban, mau dia pakai ayat Quran, kalau dia mengarahkan kepada kita untuk bergantung kepada makhluk, maka itu sudah kesyirikan. Ya, harusnya datangnya ke Allah saja, suruh datang ke Allah tuh, sholat. Karena perintahnya jelas. Wasta'inu bisobri wassalah, bukan wasta'inu bisobri wa orang pinter, bukan. Ya, jadi sholat, Bapak Ibu dirahmati Allah, Rasulullah itu contoh yang paling berat dalam ujian. Apapun ujian kita, tidak ada yang melebihi ujian para nabi. Ya, hatta Rasulullah SAW. Apakah pernah ada kabar Rasulullah datang ke orang pintar? Ya, nggak ada kan? Nggak ada. Jadi memang kalimatnya itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya kalau ini terjadi, taubat sudah. Jangan kita membenarkan dengan alasan karena itu ayat Quran. Kalau imannya justru dia percaya solusi keluar dari orang pintar, itu yang bermasalah akidahnya. Ya kan? Kan masalahnya itu. Ketika datang ke orang pintar, lalu solusinya diberikan dengan ayat Quran, lalu ada solusi. Jangan-jangan orang ini percaya kalau yang bisa memberi solusi adalah orang pintar. Kalau itu, maka itu syirik. Efeknya apa? Kalau nggak ada solusinya, dia akan bilang, jangan ke orang pintar yang itu kurang pintar-pintar banget. Itu ada lagi tuh orang yang pintar-pintar banget tuh, subhanallah. Ya, makanya jangan sampai rusak akidah kita Bapak Ibu. Lihat kalimatnya nih, ini penting ya. Ada kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini tafsirnya begini, para ulama itu. Ini ayat, kenapa Allah dahulukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Seharusnya
Kalau dikatakan na'budu iyyaka wa nasta'inu, iyyaka juga bisa. Iyakanya di belakang juga nggak ada masalah, tidak merubah arti. Atau na'buduka wa nasta'inuka, kami menyembahmu dan minta tolong kepadamu. Tapi kenapa iyyaka itu di awal? Nah, contoh gini. Bapak atau ibu kalau suaminya mengatakan, "Mama, ayah mencintaimu." Ibu senang atau enggak? Kapan terakhir suaminya bilang itu, Bu? Sudah lama ya, subhanallah. Ya, sudah lama by WA lagi, subhanallah. Nah, mama, ayah mencintaimu itu senang perempuan, istri suka. Tapi mana lebih senang? Kalau suaminya mengatakan hanya mama yang ayah cintai. Mana lebih enak? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua kan? Kenapa? Karena kalau kalimat ayah mencintaimu itu di rumah begitu, di kantor juga begitu nanti. Ya, aku mencintaimu, sekretarisku. Nanti ketemu di mana gitu lagi tuh. Tapi kalau kalimatnya hanya mama yang aku cintai, itu the one and only one. Satu dan satu-satunya. Itulah maunya Allah. Kenapa iyyaka itu didahulukan? Karena Allah ingin hanya Engkau yang aku sembah ya Rabb. Hanya Engkau, kepada Engkau aku minta tolong. Berarti nggak ada yang lain tuh. Jadi kalau sudah ini dipegang, begitu ada musibah, ada masalah, bidikannya bukan orang pinter, bukan temen, bukan dukun. Sampai para sahabat, para salaf itu tawakalnya kepada Allah itu sampai seandainya sendal jepitnya itu rusak atau hilang, itu minta tolongnya sama Allah tuh. Tuh sampai begitu, Pak, Ibu. Harusnya kan kalau sendal jepit tanya aja sama orang gitu kan. Tapi saking betul-betul semuanya tuh kembalikan ke Allah, itu minta tolongnya sama Allah. Nah itu maksudnya. Allah tuh tidak suka di dua. Allah tuh cemburu. Allah tuh maha cemburu. Jadi kenapa minta tolong sama orang pinter? Kata Allah, aku ini alim, aku lebih pinter lagi. Nah maka ini apapun casingnya itu, kalau ternyata memang merusak akidah kita, membelokkan akidah kita, maka tinggalkan. Ya tinggalkan. Itu jangan-jangan itu yang disebut dengan talbisul haqqa wal batil, membungkus yang hak dengan kebatilan. Ya contohnya kan sudah banyak. Bunga itu kan sebenarnya kebatilan. Aslinya riba. Kalau riba itu orang sudah riba, ngeri riba. Tapi kalau ditalbis dengan bunga jadi indah tuh. Siapa yang nggak suka bunga? Ibu suka bunga kan? Makanya bukan hanya motifnya berbunga-bunga. Ya. Berarti kalau ada orang pakai motif berbunga-bunga, bisa dikatakan itu mukena motifnya beriba-riba. Subhanallah. Ya. Coba rokok itu kan jelas tulisannya rokok membunuhmu. Tapi karena casingnya, talbisnya bagus, orang tuh nggak peduli tuh. Enak aja tuh. Minuman keras Homer botolnya bagus-bagus nggak itu? Mana lebih bagus, botol Homer atau botol kecap? Botol Homer. Kenapa? Talbis. Setan tuh pinter. Setan memang sudah bersumpah, qala rabbi la uzainanna lahum fil ardi. Jadi aku akan menghiasi seluruh maksiat di atas muka bumi ini. Nah, makanya hati-hati tuh ya. Jangan tertipu dengan casing. Ibu selidiki dulu lah, ini bener nggak orangnya orang soleh bukan. Beda kalau orang soleh ya minta doa, sebatas minta doa sudah. Kalau orang soleh itu datang ke orang soleh, seperti yang dilakukan oleh ibundanya Imam Bukhari, datang ke guru-guru orang-orang soleh minta didoakan, itu boleh, itu namanya tawassul. Tapi syaratnya orangnya masih hidup. Kalau sudah mati itu syirik namanya, nggak boleh. Nah itu ya, itu tentang tadi ke orang pintar. Kemudian yang kedua tadi apa ya pertanyaannya yang kedua? Gimana? Saya lupa. Hutang, ya. Kalau ada orang hutang, kita lihat statusnya, jalan-jalan, belanja-belanja, maka ibu wajib tagih. Tagih itu. Karena apa? Karena dia mampu, jangan-jangan dia punya tabiat buruk, nggak mau bayar hutang. Maka tugas kita tagih. Ya, kenapa? Menagih hutang bagian daripada kewajiban. Ya, jadi tagih tuh. Kecuali kalau memang kita tahu dia susah, nah tadi mudahkan. Kalau dia bisa tapi tidak membayar, maka bukan mempersulit tapi menagih. Tugas kita menagih. Sampaikan, saya tagih di sini lebih nyaman daripada saya tagih di akhirat nanti. Ya. Kalau sudah nagih tidak dibayar-bayar, maka kalau memang nominalnya besar, ibu boleh jalur hukum. Silahkan tuh, karena ada yang mengatur kan, ada yang mengatur. Walaupun perdata ada yang mengatur, silahkan. Kalau memang sudah ditempuh jalur hukum nggak bisa juga, sudah serahkan hasilnya kepada Allah. Ya kalau memang rezeki di dunianya balik tuh hak ibu balik.
Kalau enggak, Allah akan ganti di akhirat. Tidak mungkin Allah tidak memberikan atau mengembalikan hak yang hilang, nggak mungkin. Ya, jadi tahapannya itu tagih baik-baik, menagihnya juga pakai adab. Jangan tagih di sosmed. Ya, orang nggak nyaman nanti datang ke rumah, ya, atau dikatakan melalui orang ketiga, keluarganya minta tolong dinasehati, minta tolong dibayarkan hutangnya. Ya, jangan disebar aibnya. Kadang-kadang ada orang nagih hutang sebar aib. Wah, sebar aib begini-begini, ya, nggak usah. Ya, jadi itu. Jelas ya? Syukran. Allah barik fiik. Saya kira cukup. Alhamdulillah kita sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak.